Perkenalkan, nama saya Nadira Syatsa Istihar dengan NIM 220211502066 pada program studi arsitektur. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi fungsi. Masuk dalam penyajian fungsi yang pertama yaitu secara verbal, dalam artian yaitu secara paragraf. Nah, kali ini penyajian fungsi secara verbal atau paragraf itu sangat mudah, di mana nanti terdapat beberapa penyajian data secara umum dari suatu permasalahan, maka akan disajikan dalam bentuk paragraf. Contoh seperti penyajian harga pengunjung pada warnet Al-Haidir telah tercatat harga main pengunjung pada 10 menit pertama adalah 10.000. Jika 5 kali main, maka pengunjung hanya diberikan harga 5.000 per 10 menit pertama. Dalam bentuk paragraf ini merupakan suatu fungsi, penyajian fungsi, jadi sangat gampang. Masuk dalam penyajian fungsi yang kedua yaitu secara numerik. Dalam artian numerik adalah tabel, penyajian fungsi secara tabel. Berikan harga 5.000 setiap 10 menit. Naik 20 menit 15.000, naik 5.000, naik lagi 30 menit, naik lagi harganya menjadi 20.000. 40 menit naik harganya menjadi 25.000, 50 menit menjadi 30.000, dan 1 jam atau sama dengan 60 menit harganya hanya dengan 35.000. Jadi penyajian fungsi secara numerik itu hanya tetap berdasarkan pada data-data penyajian data dari suatu masalah. Contohnya masalah warnet Al-Haidir, jumlah pengunjung warnet Al-Haidir. Selanjutnya yang ketiga secara visual atau secara grafik. Kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah hitungan harga dari warnet Al-Haidir sesuai dengan penyajian fungsi pada numerik. Yang di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Sumbu Y berpatok dengan harga, penentuan harga, titik harga, dan di sumbu X berpatok pada penentuan menit. Di setiap 10 menit pertama harganya 10.000, 10 menit kedua sudah masuk 25.000, sini 25.000, 30 menit, 10 menit ketiga masuk ke 35.000, 40 menit ke 10 menit keempat masuk ke 30.000. Di sini 25.000, di sini 30.000, dan 50 menit 10 menit kelima masuk sudah 35.000, dan 60 menit sudah masuk ke 35.000. Jadi setiap menitnya itu sama dengan penyajian fungsi secara numerik. Di sumbu Y menggunakan patokan harga, di sumbu X menggunakan patokan menit main. Begitupun juga dengan aljabar, sama dengan penyajian fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu di sebelah sini kita berpatokan dengan urutan data harga dengan yang dijabarkan seperti ini. Jika 10.000 ingin 10.000 bayar, maka dengan hitungan jika 0 menit pada 10 menit pertama, 15.000 bayaran 15.000 pada menit kedua. 10 menit kedua hitungan sudah 20 menit. Begitupun selanjutnya menit ketiga, 10 menit ketiga 30 menit harga 20.000 dijabarkan. Pokoknya aljabar itu adalah penjabaran data-data secara lebih menyeluruh. Jika 25.000 pada 10 menit keempat maka harganya 25.000, 30.000 pada 10 menit kelima, begitu seterusnya sampai 5 kali main. Fungsi kuadrat. Nah, di sini sudah ada bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Sama dengan di contoh soal, fx sama dengan x pangkat 2 tambah 4x kurang 21. Untuk mengetahui fungsi kuadrat, mempelajari fungsi kuadrat, kita pertama-tama harus mencari tahu mengenai titik potong sumbu X dengan cara pemfaktoran. Jadi bentuk pemfaktoran dari yang bentuk umum ini adalah X 1 tambah 7
dalam kurung X pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Ini adalah pemfaktoran dari bentuk umum dari fungsi kodrat ini. Ini adalah titik potong. Jadi titik potongnya bagian sumbu A yaitu min 7 dengan 0 dan bagi sumbu B 3 dengan 0. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y dengan cara proses substitusi. Substitusi apa? Substitusi X sama dengan 0 atau substitusikan F sama dengan 0. Contoh substitusi F sama dengan F sama dengan 0 yaitu ini X tambah 2 tambah 4X kurang 21, bentuk umum dari yang ini. Terus substitusinya itu X sama dengan diganti X sama dengan 0 pangkat 2 0, 4, X nya diganti lagi disubstitusikan dengan 0 kurang 21 sama dengan min 21. Jadi Y nya itu 0 dengan 21. Semua X diganti, jadi maksudnya adalah semua X diganti dengan 0. Substitusi X sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari titik balik dari XP dan YP. XP nya yaitu ini, kita pakai rumus yang ini, min B sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. Yang YP nya min D per 4 kali A sama dengan min B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per 4A. Min B nya itu min 4 kurang 4 kali A nya itu 1, C itu min 21. 4 kali A 4 kali 1 sama dengan, jadi hasilnya YP sama dengan min 25. Jadi titik balik SP dan YP adalah min 2 dan min 25. Tinggal dimasukkan ke dalam bentuk grafiknya. Kita pakai sumbu Y dan sumbu X. Patokan YP, sumbu Y min 25 dan sumbu X berpatokan dengan hasil dari titik potong sumbu X dengan cara pemfaktoran yang tadi, yaitu min 7 dan 3. Kita ambil titik di sini min 7 dan min 3 dan titik min 25, menghasilkan grafik seperti ini. Jadi ini penjelasan mengenai fungsi kuadrat. Kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai matriks. Kita masuk dalam contoh soal pertama, yaitu kita perlunya ada disediakan sebuah matriks. Di sini saya akan berikan contoh. Bagian A ada matriks 0, 6, 6 dengan 3, 1, 5. Nah, ini adalah matriks baris dengan ordo 2 kali 3. Mengapa 2 kali 3? Ordo itu adalah 2 baris dengan 3 penyajian data. Yang kedua, saya akan sediakan matriks kolom 0, 6, 0, 7, 5. Nah, di samping ini adalah matriks kolom dengan ordo 2 kali 3 juga. Mengapa 2 kali 3? 2 baris, 3 penyajian data. Contoh soalnya itu, tentukan matriks A kali B. Penjelasannya ini sangat mudah, cuma dikali masukkan antara matriks pertama dengan matriks kedua. Perlu kita ketahui pada matriks pertama sudah ada 2 baris. Baris pertama ada 0, 6, 6, 6 dan baris kedua ada 3, 1, 5. Begitupun dengan matriks yang kedua ada 2 baris, 0, 6. Baris pertama 0, 6, 6 dan baris kedua 0, 7, 5. Lebih gampang, saya akan menggunakan spidol hitam. Nah, caranya cukup dikali masukkan antara baris pertama dengan baris pertama baris pertama dari matriks pertama dikalikan dengan kedua baris pada matriks kedua. A kali B sama dengan, kita istilahkan ini A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Nah, A kali B masuk dari pertama, kita kalikan baris pertama dengan baris pertama dari matriks kedua. 0 dikali 0, A dikali A dikali A ditambah B dikali B tambah C dikali C. Dan di bawahnya lagi kita masuk lagi di baris pertama. Sudah masuk baris kedua dikalikan dengan baris pertama juga. Selanjutnya kita ke samping dulu. Nah, di sini baris pertama ada A dikali D, B ditambah B dikali E, dan ditambah C dikali F. Selanjutnya yang di bawahnya sudah masuk di baris kedua, kita masuk baris kedua.
dikali A tambah E dikali B tambah F dikali dengan C. Dan di sampingnya ada D dikali D tambah E dikali E tambah F dikali F. Nah di sini kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ada 0 kali 0, B kali B sama dengan 6 kali 6 tambah C kali C 6 kali 6. Terus angka samping 0 A kali D 0 kali 0 tambah B kali E 6 kali 7 tambah C kali F 6 kali 5. Bawahnya D kali A 3 kali 0 tambah E kali B 1 kali 6 tambah F kali C 5 kali 6. Selanjutnya sampingnya D kali D 3 kali 0 tambah E kali E 1 kali 7 tambah 5 kali 5 F kali F 5 kali 5. Tinggal diberikan angkanya 0 kali 0 0 tambah 6 kali 6 36 tambah 6 kali 6 36 0 kali 0 0 tambah 6 kali 7 42 tambah 6 kali 5 30 3 kali 0 0 tambah 1 kali 6 tambah 5 kali 6 30 3 kali 0 0 tambah 1 kali 7 7 tambah 5 kali 5 35. Hasilnya 0 tambah 36 tambah 36 72 0 tambah 42 42 tambah 30 hasilnya juga 72. 6 tambah 30 36 7 tambah 35 30. 5 kali 5 di sini 25 7 tambah 25 sama dengan 32. Ini adalah matriks A kali B. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai grafik. Grafik adalah ciri-cirinya memiliki koordinat X dan Y. Yang ini X dan Y, memiliki pertemuan titik X dan Y yaitu yang ini, dan memiliki informasi dan data hasil pengamat yaitu ini dan ini. Perlu kita ketahui, inverse adalah kebalikan fungsi. Lalu fungsi bagaimana sih yang bisa diinverskan, yaitu fungsi yang bersifat bijektif atau korespondensi satu-satu. Contoh soalnya seperti ini. Untuk mengetahui grafik inverse, kita harus mengetahui apa sih fungsi awal dari grafik tersebut. Fungsi awal dari grafik yang ini adalah fx sama dengan 3 kali 2 inverse tambah 1. Yang mau dicari sini inverse-nya, jadi kita pakai rumus fx sama dengan 3 kali 2 inverse tambah 1, y sama dengan 3 kali 2 inverse tambah 1. 3 kali 2 inverse sama dengan Y kurang 1, 2 inverse sama dengan Y kurang 1, ini dipindahkan ke sini, per 3, inverse-nya sama dengan 2 log Y kurang 1 per 3. Jadi inverse-nya sama dengan 2 log Y kurang 1 per 3. Saya Nadira mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.